Untuk media sosial yang akan dibahas di kelas ini tuh cuman 4 ya, untuk yang menyangkut media sosial. Karena seperti saya bilang tadi, nanti khusus YouTube dan TikTok kita akan bahas di topik yang berikutnya ya, yang untuk video. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk media sosial 4 yang saya akan bahas, karena yang 2 ini Facebook dan Instagram itu mayor sekali, mayor ya. Aku ngerasa udah pertama paling banyak di dunia, terus di Indonesia juga sama ya. Nah, nanti kita pokoknya bahas untuk bagaimana kita melakukan ini. Dan saya pengen kalian boleh coba-coba aja gitu ya. Mudah-mudahan kalian ada produk atau jasa yang kalian mau pasarkan, dicoba-coba aja ya. Kemudian yang berikutnya Twitter dan LinkedIn. Nah, suka nggak? Yang menarik itu sebenarnya Twitter dan LinkedIn itu gini. Kalau Twitter itu memang pasar Indonesia itu spesifik sekali ya. Jadi aku merasa Twitter itu tetap berfungsi ya, walaupun penggunanya cuma sekitar 10 juta, 12 juta ya, tapi masih bisa menjadi kayak penyebar gosip gitu lah ya. Mudah-mudahan gosipnya positif ya kalau buat perusahaan kita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau LinkedIn itu B2B ya, business to business. Jadi saya tetap pengen bahas LinkedIn untuk B2B. Soalnya LinkedIn itu perlu buat pengetahuan kalian. Mudah-mudahan kalian nanti ada juga yang bekerja di B2B. Oke, kita lihat di sini pengguna media sosial di Indonesia ya berdasarkan Napoleon Cat nih ya, ini situs Napoleon Cat. Indonesia adalah pasar yang sangat besar di media sosial, berpotensi untuk meraih banyak sekali penduduk Indonesia, apalagi setelah PSBB kemarin peningkatan melonjak tajam ya, dan juga sampai sekarang masih ada belajar atau bekerja di rumah ya. Untuk kalian ini sebagai pembanding ya, Facebook itu 168 juta pengguna. Kalau Instagram 81 setengahnya ya nih. Messenger itu kan sebenarnya nempel ke Facebook. Okay. Messenger itu 135 juta. Nah, jadi berarti ada sekitar 33 jutaan tuh nggak pakai walaupun ada di Facebook. Ya. Kemudian LinkedIn itu sekitar 17 jutaan. Kalau Facebook itu kayak apa karakteristiknya? Ya, per 2020 ya, ini cukup baru ya. Mungkin kalau kita nginjak, saya mungkin berapa hari ini bisa jadi udah keluar nih statistik November ya. Nah, jadi ada 168 juta pengguna Facebook di Indonesia per Oktober, yaitu sekitar 61% dari populasi Indonesia secara keseluruhan. Nah, yang menarik itu di Indonesia pengguna Facebook itu utamanya pria. Padahal kalau di dunia wanita loh ya. Oke. Terus kelompok pengguna terbesarnya itu antara 25 sampai 34 tahun. Nah, perbedaan terbesar untuk wanita dan pria itu pada kelompok pengguna yang ini nih, yang grafiknya paling tinggi. Ya, di 25 ke 34 itu lebih banyak pria 8 juta. Oke, ini menarik sih menurut saya karena Indonesia agak beda loh. Seluruh dunia itu lebih banyak cewek. Nanti aku kasih lihat ininya, grafiknya. Nah, kalau Instagram gimana? Instagram itu kira-kira setengahnya lah dari pengguna Facebook, tapi lebih banyak wanita. Ini sejalan dengan statistik seluruh dunia ya, sama lebih banyak wanita. Kemudian tapi kelompok umurnya kalian lihat lebih muda nih yang lebih banyak. Umur 18 ke 24 itu yang terbanyak. Dan di sini selisihnya itu sekitar 30 jutaan ya antara pria dan wanita. Oke. Jadi ini statistik ini menarik untuk membantu kita ya mentargetkan nanti kalian mau jualan di mana gitu ya. Kalian boleh pikirkan itu. Nah, kalau LinkedIn gimana? Kalau LinkedIn itu saat ini 17.250 ya per Oktober 2020, ini sekitar 6,3%, tapi seperti saya bilang ya ini teh B2B banget. Jadi biasanya kalau yang kerja di sini itu banyak yang masuk di LinkedIn itu banyak owner dari perusahaan. Dan kita nanti pada saat saya menjelaskan LinkedIn, saya akan bisa kasih lihat ke kalian ya, kita itu bisa lihat job title dia. Jadi kita nanti bisa lihat bagaimana efektif kalau kita ngiklanin di LinkedIn. Nah, untuk Twitter di Indonesia, Twitter itu penggunanya sekitar 10 juta ya, 10 jutaan, kemudian lebih banyak wanita. Ya, jadi ini profilnya. Oke, nah ngapain sih aku ngejelasin yang barusan itu? Sebenarnya saya pengen menyadarkan kalian potensi pasar, ya, potensi pendapatan kalian. Nah, kalian sekarang pikirin ya, anggap aja nih saya cuma Facebook dan Instagram yang saya tunjukin. Kalau misalnya kita benar nih ya ada 168 juta orang nih ya pengguna Facebook. Terus kamu berhasil nih si 3% yang hot market itu kamu raih semua, anggap aja gitu. Berarti kamu ada 5 jutaan orang nih yang berhasil kamu jual barang kamu atau jasa kamu. Anggap aja kamu satu produk untungnya 10.000 perak. Anggap aja.
Ya. Nah, berarti kalau kalian bisa dapetin 5 juta, ya berarti kalian akan dapat potensi profit 50 miliar. Banyak kan? Banyak banget. Ya. Nah, sekarang mungkin kalian mikir, mana mungkin lah aku bisa dapat 3%. Baik, oke, nggak apa-apa. Ya sudah, kita pesimis saja. Kalau misalnya pesimis, ya ini saya udah hitungin dari 1% sampai ke 0,001. Di 1% itu masih 16,84 miliar, di 0,1% 1,6 miliar, di 0,01% 168 juta, di 0,01% 16,84 juta. Bagus kan? Profit loh, ini aku profit, bukan revenue. Ya kalau revenue itu pasti lebih gede dari ini nanti. Gitu. Ya tinggal kalian bisa nggak mendapatkannya. Oke. Nah, kalau Instagram nih sama dengan cara yang sama ya. Bahkan sekecil-kecilnya misalnya tadi 0,001% juga kita tetap masih profit 8 jutaan. Ya. Jadi saya mungkin saya berbagi sedikit ya pada saat saya waktu itu jual pas pertama PSBB ya lagi hangat-hangatnya tuh pas saya jualan makanan dapur Cici Cantik itu saya 1 bulan saya nggak sebulan sebetulnya benar ya sebulan saya bisa jual tinggi sekali itu bisa sampai habis mungkin saya dapat pendapatan sekitar 20-30 juta ya jadi dan kalau misalnya saya profitnya sekitar 40 anggap aja 40% lah saya banyak overhead gitu ya itu juga masih gede kan coba ya makanya kalau kalian bisa raih pasar ini itu akan keren banget ya. Jadi seingat saya di antara kalian ada yang jualan keripik atau apa ya, itu juga luar biasa loh orang jualan keripik. Kalau kamu 1 bungkus keripik bisa untung anggap aja lah 2.000 perak doang lah gitu ya. Sok aja kaliin gitu. Kamu kan pasti dapat. Dan ini tuh kamu baru pesimistik. Ya kalau misalnya kamu bisa berhasil melakukan sosmed marketing yang betul, lalu kalian dapatkan pasar itu, that means kamu akan dapat banyak sekali pendapatan ini. Ya, oke. Nah, terus saya juga mau berpesan begini, kalian nggak boleh malas. Saya kan kalau mengajar kalian itu bisa dibilang terbatas pada saat kita bertatap muka di perkuliahan. Karena memang tujuan kalian utama untuk kalian belajar di sini adalah kalian bisa mendapatkan ijazah, ya kan? Gitu. Tapi jangan sia-siakan menurut saya. Saya kasih yang basic, kalian jangan malas mencari yang lebih advance. Karena banyak sekali trik-triknya untuk membuat berhasil. Oke? Baik, ini saya tunjukkan untuk profil dari pengguna Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Twitter seluruh dunia ya. Yang saya pengen tunjukkan itu ini bagusnya ada statistik untuk daerah si domisili si orang itu. Dalam arti siapa sih berapa banyak sih yang hidup di perkotaan, berapa banyak sih yang hidup di pinggiran kota, berapa banyak sih yang hidup di daerah pedesaan. Jadi kalau kita ngomong misalnya Kota Bandung ini ya urban, terus si suburbannya itu anggap aja Antapani gitu ya. Terus kalau kita ini Antapani berarti kalau perkampungannya mungkin udah daerah Padalarang ke ujung sana gitu yang masuk ke pelosok gitu ya misalnya gitu. Jadi Facebook itu penggunanya memang sampai ke pelosok-pelosok dan dia tuh besar. Kalau kalian bandingkan dengan Instagram itu lihat nih, ini 58% dan 25%. Gitu ya. Jadi ini dari semua ini kita dapat manfaatnya seperti itu dan kita bisa lihat komposisi umur ya. Ini kebetulan yang seluruh dunia ya. Jadi bukan Indonesia. Kalau Indonesia agak berbedaan dikit. Karena nih bisa lihat seluruh dunia itu tetap paling banyak female. Ya. Nah ini Twitter sama LinkedIn juga sama sebetulnya. Kalau Twitter kalau seluruh dunia itu lebih banyak pria, ternyata di Indonesia aja lebih banyak wanita ya kata dia. Kalau LinkedIn itu lebih banyak pria juga karena mungkin kalau karir wise memang lebih banyak pria ya. Nah kalau yang LinkedIn itu sedikit nih yang di rural areanya karena kan memang LinkedIn itu B2B banget ya kalau aku ngerasanya. Jadi kalian bisa lihat beda lah gitu, beda who are inside itu beda. The professional workers gitu, blue collar workers kalau di LinkedIn itu isinya. Kalau kayak Facebook itu bisa anybody gitu, anybody. Oke, nah saya ingin bandingkan sedikit ya tentang Facebook dan Instagram. Apa bedanya posting di Facebook dan Instagram? Ternyata kalau Facebook itu lebih banyak ya, ada 10 macam loh. Ya, Facebook itu bisa video, bisa gambar, bisa koleksi gambar dan foto, bisa carousel, bisa pengalaman instan Facebook gitu ya.
instant experience gitu ya. Terus ada iklan perolehan prospek, ada iklan penawaran, ada posting engagement ya, posting yang dipromosikan, terus ada iklan respon acara, juga like halaman ya. Kalau Instagram itu paling iklan foto, video, carousel, cerita. Oh ini sebetulnya harusnya juga ada lah ya, like ini. Oh nggak ada ding, ini mah cuma like yang dia post. Kalau di sini itu menyukai halaman tuh berarti diarahkan untuk like a certain page, gitu ya. Page ini berarti pages. Oke, nah secara biaya gimana? Ternyata si Instagram itu jatuhnya lebih mahal dikit ya. Kalau misalnya cost per klik rata-rata di Facebook itu sekitar Rp4.000, kalau di Instagram itu 5 kali lipatnya, 21.000 ya. Rata-rata ini berdasarkan yang sudah terjadi ya. Oke, terus kalau cost per 1,000 impression itu mirip lah, ya mirip ya. 107.000 sama 118 ya hampir sama lah bisa dibilang. Jadi memang kalau kita lihat bandingin ini hebat ya. Ini dua tool ini itu memang yang paling widely used gitu, paling banyak dipakai. Nah, tinggal kalau ditanya yang mana sih yang lebih baik, nah ya tergantung produk atau jasa pasar yang kamu targetkan. Ya, misalnya kamu pengen lebih muda, Instagram, pengen lebih dewasa, Facebook. Sama juga, ini produknya kamu target pasarnya mana, ya udah disesuaikan. Oke. Terus bisa juga tergantung tujuan. Kalau tergantung tujuan, misalnya kalau kita mau publish berita perusahaan, mau media buatan perusahaan, itu bagusnya Facebook. Kalau khusus foto, kontes foto, dan acara perusahaan itu bagusnya Instagram. Nah, tinggal kalau dana, ya tergantung. Sebenarnya kita bisa ngatur kok selalu. Ya, yang pengeluaran yang kamu pengen keluarkan itu berapa? Kamu bisa batasi.